Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi, yaitu praktek load balancer menggunakan virtual machine. Eh, Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada Aldo Paris Fadila, Regi Ridwan Gunawan, Indra Suliwa, Azril Pramudia Anugrah, dan saya sendiri, Bang Hidayat Pratama. Lalu slide selanjutnya adalah pembahasan. Di sini kami akan membahas 4 poin. Pertama, penjelasan arsitektur sistem. Lalu kedua, penjelasan konfigurasi, Apache dan Aproxy. Lalu ketiga, pengujian load balancing secara langsung, yaitu kami akan demo. Dan yang keempat adalah simulasi server mati dan bukti failover. Slide selanjutnya ada penjelasan arsitektur sistem. Sistem ini merupakan implementasi komputasi terdistribusi yang dirancang untuk membagi beban kerja atau load balancing ke beberapa server virtual mesin yang berjalan di atas perangkat keras fisik yang terpisah. Topologi fisik dan visual, sistem menggunakan 2 laptop fisik yang terhubung dalam satu jaringan LAN atau Wi-Fi. Di dalamnya terdapat 4 virtual machine atau VM yang didistribusikan sebagai berikut. Pertama, laptop ke-1 menjalankan Debian 1 atau D1 dan Debian 2 atau D2 sebagai web server. Lalu laptop kedua menjalankan Debian 3 atau D3 sebagai web server dan hub proxy sebagai load balancer. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Indra. Terima kasih kepada rekan saya Iqbal. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Tentunya ada ketentuan jaringan atau network. Agar sistem terdistribusi ini dapat berkomunikasi antar laptop, arsitektur jaringan memiliki syarat mutlak. Yang pertama ada NAT bridge. Semua VM wajib menggunakan mode jaringan bridge bukan NAT agar VM mendapatkan IP yang sejajar dengan laptop fisik. Nah, selanjutnya di sini ada satu subnet. Selanjutnya VM dan laptop harus berbeda dalam subnet jaringan yang sama. Terus yang ketiga ada IP statis. Setiap VM harus dikonfigurasikan dengan IP address statis untuk memastikan konektivitas yang permanen. Nah, selanjutnya ada aksesibilitas. VM hub proxy harus bisa menjangkau ping atau akses seluruh web server. Tentunya D1, D2, atau D3. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Ajril. Kepada Ajril dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk bagian ketiga yang dimana penjelasan konfigurasi Apache dan hub proxy. Nah, di poin A, konfigurasi web server Apache atau Nginx. Konfigurasi ini dilakukan pada Debian 1, Debian 2, dan Debian 3. Tujuannya adalah membuat setiap server mengembalikan respon HTML yang unik untuk membuktikan bahwa load balancing bekerja. Nah, poin yang pertama, instalasi. Install web server yaitu Apache atau Nginx pada ketiga VM tersebut. Terus poin kedua, konfigurasi hub proxy atau bisa disebut load balancer. Nah, untuk poin B, konfigurasi hub proxy atau load balancer. Konfigurasi ini hanya dilakukan pada VM hub proxy di laptop 2. Hub proxy bertugas menerima traffic dari klien dan membaginya ke 3 server di atas. Nah, yang pertama, instalasi. Install paket hub proxy pada VM tersebut. Terus yang kedua, konfigurasi utama hubproxy.cfg. Anda perlu mengedit file konfigurasi untuk memenuhi syarat berikut. Poin pertama, listening port. Hubproxy harus mendengarkan request HTTP pada port 80. Nah, terus poin yang kedua, distribusi backend. Request harus didistribusikan ke Debian 1, Debian 2, dan Debian 3. Contoh logika yang pertama, front end, yaitu back end menggunakan algoritma biasanya Rowin agar halaman tampil bergantian. Nah, yang terakhir yaitu failover, yang dimana proxy harus mampu mendeteksi jika salah satu server, misal D1, mati dan tetap melayani request menggunakan server yang
alihkan teman saya selanjutnya. Oke, terima kasih kepada rekan saya Azril. Nah, selanjutnya di sini akan ada pengujian load balancing secara langsung yang akan didemokan oleh rekan saya Aldo. Kepada Aldo dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana implementasi load balancer menggunakan VM virtual machine. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke virtual machine-nya untuk menjadi sebagai web server. Nah, di sini kita masuk ke root. Setelah itu kita coba nyalain Apache-nya. Pakai sudo systemctl start Apache 2. Setelah itu kita lihat apakah sudah nyala. Itu kita gunain status Apache 2. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa web servernya sudah nyala. Ini merupakan web server yang ketiga. Kita bisa cek juga IP-nya menggunakan IP spasi A. Nah, di sini ada IP-nya 192.168.188. Oke, setelah itu jangan lupa untuk nyalakan web server yang lainnya juga di VM 1 dan 2. Oke, setelah itu kita masuk ke load balancer. Kita nyalain dulu hub proxy-nya. Gunain sudo systemctl start proxy. Coba kita lihat systemctl status proxy. Oke, jadi di sini udah nyala hub proxy-nya. Nah, terus untuk kita melihat apakah itu sudah jalan, kita bisa lihat dulu IP dari hub proxy-nya sebagai load balancer. Nah, di sini kan ada tuh 10.02.15. Kita keluar, kita buka di browser. Di sini kita ketik http, kita masukin yang tadi IP-nya 0.2.15. Nah, jadi di sini udah muncul nih salah satu web servernya. Tuh, ini Debian 2. Kalau kita refresh lagi, bakal muncul lagi web server 3. Kalau kita refresh lagi, bakal muncul ke web server yang lain. Nah, ini web server 1 gitu. Jadi load balancer ini tuh gunanya untuk membagi traffic. Jadi kalau di refresh lagi di web server 2, di refresh lagi web server 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan tentang simulasi yang akan dibahas oleh rekan saya, Regi. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan di mana proyek ini berjalan sebenarnya di dalam dua laptop, di mana laptop pertama itu menjalankan server 1 dan 2, dan untuk laptop 2 itu menjalankan server 3 dan load balancer.
Nah, kita akan lihat di sini bahwa server 1, 2, dan 3 itu sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya izin saya untuk mempraktekkan bagaimana ketika web server atau server 3 itu mati. Nah, kita lihat di sini. Kita gunakan perintah sudo systemctrl stop apache, dimana itu untuk mematikan server 3. Nah, kita lihat untuk di sini nah di sini aktifnya sudah mati. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Kita lihat. Nah, jadi di sini sudah hanya 2 yang berjalan, yaitu server 1 dan server 2, dimana ini berjalan di laptop pertama. Nah, kita bisa lihat di ininya di sini. Nah, kita coba kita lihat ya status. Nah, di sini lapor untuk server 3 itu mati, seperti itu. Mungkin sekian, dan dari praktek yang dilakukan ini kita dapat disimpulkan bahwa proxy sebagai load balancer dapat mendistribusikan beban ke beberapa web server dengan baik dalam satu jaringan. Nah, sehingga akses layanan web menjadi lebih stabil. Mungkin sekian dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke saudara Iqbal. Terima kasih. Wassalamu. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.